Eh, eh, jadi hari ini gue pengen beropini lagi tentang suatu hal, lebih tepatnya tentang data engineering yang menurut gue blue ocean. Nah, opini datang dari sebuah pertanyaan di kolom komentar di video gue tentang data science yang udah saturated. Data science udah saturated. Apakah DE saturated? Kurang lebih pertanyaannya intinya kayak gitu. Nah, gue pengen beropini bahwa hipotesis gue adalah data engineering itu blue ocean. Lu tau kan blue ocean sama red ocean. Gue jelasin dulu buat bagi lu yang nggak tahu apa istilah blue ocean atau red ocean. Blue ocean sama red ocean itu datang dari istilah bisnis, istilah di dalam bisnis, yang artinya red ocean merah itu berarti kalau misalnya digambarkan di sebuah laut ya. Sebuah laut kan ada predator, ada lautnya predator apa sih? Ya pokoknya mangsa lah. Pokoknya ada predator dan mangsa kan. Nah, kalau misalnya lautnya merah berarti mangsa dan predator itu banyak. Jadi saking banyaknya mereka saling serang, saling mempertahankan diri. Yang satu mau makan, yang satu mau mempertahankan diri. Akhirnya kan pasti ada yang kalah. Dan yang kalah itu akan mengeluarkan darah. Artinya di red ocean itu udah berdarah-darah. Semua orang bersaing. Kalau di dalam bisnis, red ocean berarti bisnisnya udah penuh. Di industri itu bisnisnya udah penuh, dan saling berkompetisi lah, saling berkompetisi. Oke, kalau blue ocean berarti belum ada predator atau bahkan ya belum ada atau mungkin udah ada tapi sedikit. Jadinya nggak terlalu banyak pertumpahan darah gitu. Jadi masih biru lah, masih blue ocean. Ya intinya persaingannya dikit. Di blue ocean persaingannya dikit, di red ocean persaingannya banyak. Oke. Nah, kenapa gue bilang data engineering itu persaingannya dikit, khususnya di Indonesia? Pertama, gue ada dua alasan yang menurut gue cukup masuk akal untuk bilang bahwa data engineering itu masih blue ocean. Pertama adalah jumlah jurusan atau jumlah lulusan yang bisa masuk ke data engineering itu relatif lebih sedikit daripada lulusan yang bisa masuk ke data science atau data analis. Kenapa? Karena data analis dan data science itu lebih heavy ke statistik, di mana statistik adalah ilmu general. Hampir semua jurusan itu pakai statistik. Gue yakin hampir semua, bahkan ya 90% lah jurusan itu pakai statistik, at least di skripsinya. Bahkan skripsi yang kualitatif yang nggak ada, yang kayak psikologi lah, kayak wawancara gitu-gitu, pokoknya kualitatif yang nggak bisa terukur oleh angka, itu pun menggunakan statistik. Alright, jadi basic skillnya udah didapat pas kuliah, dan itu hampir semua jurusan punya. Sehingga karena data science dan data analis itu heavy di statistik, ketika lu udah punya basic statistik yang memadai, lu bisa masuk ke data science dan data analis. Oke. Jadi gue bisa bilang segampang itu, walaupun masuk ke sebuah perusahaan itu tidak gampang karena proses interview itu nggak hanya menguji skill lu tapi menguji psikolog lu dan lain sebagainya, banyak lah yang diuji, dan juga pertimbangan dari HR dan user. Oke. Tapi at least kalau kita mengasumsikan ideal semua perusahaan menerima semua pekerjanya dengan gampang gitu, kayak bypass. Nah, jadi masalah utama lo adalah skill statistik. Tapi karena skill statistik udah dipelajari di semua jurusan basicnya, ketika lo masuk ke data analis atau data scientist, lo akan lebih mudah. Oke. Ketimbang data engineering. Nanti gue bahas kenapa data engineering masih blue ocean. Oke. Kedua, argumen gue adalah bootcamp. Gue nggak pernah dengar bootcamp yang di Indonesia ya, bootcamp yang ngajarin tentang data engineering. Jarang banget. Ada pasti, gue yakin. Tapi nggak semembludak, nggak se-hype bootcamp data scientist sama data analis. Kenapa? Asalnya adalah
mengajari orang yang udah punya basicnya itu lebih gampang daripada mengajari orang yang nggak punya basicnya sama sekali atau ngajarin dari nol. Bootcamp kan intinya bisnis juga, entitas bisnis tapi dalam bidang edukasi. Sehingga kalau misalnya ngajarin orang dari nol, which is itu kayak nggak menguntungkan karena outputnya bakal lama gitu. Maksudnya lu ya pokoknya belajar dari nol tuh lama. Apalagi setiap kemampuan belajar setiap orang kan beda. Kemudian belum tentu setelah lulus bootcamp lu masih bisa ngerjain kerjaan data engineering gitu. Oke. Yang data engineering kan mulai dari nol ya. Jadi lu bisa ngerjain hal itulah gitu. Secara umum kalau bootcampnya itu ngajarin lu dari nol banget, nggak punya peluang gede untuk bisa survive di kerjaan lu nanti ketika udah lulus bootcamp. Tapi kalau misalnya ngajarin lu dari level tengah gitu, level 50% jadi 100%, itu lebih mudah dan outputnya anggaplah lu dari 50% cuma naik jadi 80%. Seenggaknya 80% itu udah bisa digunakan untuk kerja gitu. Dan terlebih lagi bootcamp juga ngajarin lu praktikal masalah di tempat kerja juga. Nah, jadi kenapa bootcamp kenapa data analis atau data scientist itu red ocean, data engineering itu blue ocean, karena bootcampnya tuh banyak banget buat data scientist sama data analis. Karena tiap orang udah belajar basic statistik, jadi masuk data analis tinggal ditempa dengan real case data dari dunia kerja, kemudian lulusannya juga langsung bisa dipakai gitu, dan relatif lebih singkat waktu untuk bootcampnya ketimbang untuk belajar dari nol, which is untuk data engineering. Nah, that's why data engineering itu masih blue ocean. Pertama, alasan tentang jurusan. Tidak semua jurusan belajar tentang basic data engineering. Oke, cuma jurusan yang paling berpotensi atau yang paling masuk akal untuk bisa survive di data engineering gitu, tanpa bootcamp. Basic dari jurusannya aja adalah jurusan IT, sistem informasi, sistem informatika, ilmu komputer, dan pokoknya berhubungan dengan komputer. Kenapa? Karena basic data engineering itu sangat computer science, database, programming language, data structure, algorithm, kemudian networking. Itu nggak mungkin diajarin di seluruh jurusan, nggak mungkin ada pelajaran itu merata di seluruh jurusan, nggak mungkin. Cuma ada jurusan yang spesifik. Sehingga apa? Sehingga persaingan lu cuma melawan orang-orang yang berasal dari jurusan itu atau orang-orang yang belajar otodidak. Udah itu aja. Kalau data scientist, data analis itu bersaing sama orang-orang di seluruh jurusan. Karena basic statistik itu pasti diajarin. Gitu. Jadi data engineering untuk yang hal pertama jurusan itu tidak semua jurusan diajarkan basic engineering, makanya masih blue ocean, persaingan lu dikit. Alright, kedua, di Indonesia gue jarang dengar tentang data engineering bootcamp yang benar-benar ngajarin data engineering. Kalau full stack oke, ada. Kalau back end ada, tapi data engineering kayaknya belum ada. Kenapa? Karena sebenarnya data engineering itu tuh subset dari software engineer. Sebenarnya semua full stack juga subset dari software engineer. Jadi kalau lu bisa ngerjain full stack, lu punya peluang paling gede untuk jadi data engineering. Gitu. Tapi nggak ada bootcamp khusus data engineering karena kayak apa ya? Pertama nggak hype. Full stack kan hype karena di zaman digital apa sih yang nggak pakai website, apa sih yang nggak pakai aplikasi gitu. Terus para pembuat
bootcamp itu juga bingung apa kurikulum data engineering gitu. Soalnya kurikulumnya udah ada di full stack. Ya udah ada di full stack harusnya ya. Mungkin yang nggak ada kayak pipelining atau data pre-processing dan sebagainya, tapi itu minor. Jadi kayak nggak ada gitu, nggak ada bootcampnya. Sehingga kalau nggak ada bootcamp khusus data engineering, berarti nggak ada lulusan atau nggak ada orang dengan skill data engineering yang lulus dari bootcamp. Sehingga persaingan lu udah nggak ada dari bootcamp. Paling nggak lawan full stack, tapi full stack kan pasti nanti daftarnya ke full stack juga, langsung ke full stack lah, ke web development dan sebagainya, nggak langsung ke data engineering. Jadi menurut gue dengan dua argumen itu gue bisa bilang bahwa oke, data engineering masih blue ocean. Jadi lu bisa, kalau lu mau cari yang least competition gitu, kompetisi yang minimal, lu bisa masuk ke data engineering. Tapi drawbacknya adalah kalau lu bukan dari jurusan IT atau lu nggak tertarik dengan dunia computer science dan dunia komputer, lu akan belajar data engineering itu sangat challenging, sangat berat. Lu harus bisa melawan rasa berat itu, mulai dari stuck di mana-mana, atau stres, atau susah, atau kayak no idea untuk nyari keyword, nyari solusi dan sebagainya. Oke. Jadi data engineering itu masih sangat berprospek untuk dikejar. Cuma susah banget untuk digapai karena skillnya itu sangat teknis. Kalau statistik, semua orang udah belajar tentang statistik. Itu pendapat gue kenapa data engineering masih berprospek ketimbang data scientist dan data analis. Tapi bukan berarti data scientist dan data analis akan musnah atau akan dilupakan. Itu akan selalu ada karena analisis data itu penting, dan bisnis juga butuh analisis data analis, data scientist untuk memajukan, untuk mengembangkan, dan untuk nge-boost performa dari bisnis di perusahaan tersebut. Gitu. Kapan-kapan gue bahas kenapa gue lebih saranin masuk data engineering ketimbang data analis atau data scientist terlebih dahulu gitu. Kalau emang lu misalnya mau bergerak di dunia data, karena sekarang gue kasih jawaban singkatnya, karena data engineering bisa jadi data scientist dan data analis dengan belajar sedikit tentang statistik, tapi data analis sama data scientist tidak bisa atau susah sekali menjadi data engineering karena mereka nggak hanya butuh skill programming tapi butuh skill computer science. Seperti itu. Oke, terima kasih udah nonton video gue, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.